Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah, bab yang ke-34 dari kitab Islahul Qulub, Ahadits Islahul Qulub karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Dan ini berdasarkan hadis yang sangat agung. Ada beberapa riwayat saya gabungkan. Yaqulullah, Allah berfirman, yaitu hadis qudsi, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku. Sesuai persangkaan hambaku. Hambaku kepadaku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, falyadhunna bi ma syaa. Falyadhunna bi ma syaa. Silakan hambaku berprasangka kepadaku yang dia suka. Hambaku berprasangka kepadaku dengan yang dia suka. In dhanna khairan falahu, in dhanna bi khairan falahu, in dhanna syarran falahu. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka bagi dia kebaikan. Kalau dia prasangka baik kepadaku, maka baginya kebaikan. Dan sebaliknya, jika berprasangka buruk, baginya keburukan. Hadis ini hadis yang agung yang menjelaskan tentang indahnya berprasangka. Oleh karenanya prasangka baik adalah ibadah yang sangat agung ya. Ada perkataan indah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Walladzi la ilaha ghairuhu," tidak, dan demi zat yang tidak ada sembahan selainnya, "Ma'utiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanni billahi ta'ala." Tidaklah seorang mukmin, seorang hamba yang beriman diberikan anugerah yang lebih baik daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata lagi, "Walladzi la ilaha ghairuhu la yuhsinu 'abdun billahi dhanna illa a'tahu Allahu azza wa jalla dhannahu." Demi zat yang tidak ada berhak disembah kecuali Allah, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan memberikan persangkaannya. Dzalika bi anal khair fi yadihi, karena segala kebaikan di tangan Allah. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Riwayat Ibnu Abi Dunya. Ini dalil bahwasanya Ibnu Mas'ud memandang bahwasanya anugerah terbaik seorang hamba jika dia bisa berbaik sangka kepada Allah. Namun ini adalah amalan hati ya, berbaik sangka kepada Allah. Kepada Allah ini ibadah yang agung, amalan hati yang sangat agung. Sebaliknya berburuk sangka adalah amalan hati yang buruk kepada Allah. Karena Allah seharusnya tidak diburuk sangkai. Seharusnya Allah yang maha baik, yang maha rahmat. Harusnya kita berbaik sangka ya. Ibarat kita kenal seorang, misalnya kawan kita deh, baik dia baik, suka traktir, murah senyum ya. Ya, kita pasti berbaik sangka sama dia. Ini padahal hanya seorang manusia yang penuh dengan kekurangan. Bagaimana dengan Allah yang memiliki sifat-sifat yang luar biasa, yang maha penyayang, yang maha pengampun, yang maha rahmat, ya, yang maha baik, al-barrur rahim, ya, yang maha dermawan, ya, yang maha pemaaf, yang maha mengurus. Ya tentunya seharusnya kita berbaik sangka kepada Allah. Maka tidak pantas seorang untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya
Terkadang seorang sulit untuk berbaik sangka. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Di antara sebab seorang sulit berbaik sangka kepada Allah adalah jika dia sering melakukan kemaksiatan. Hatinya dipenuhi dengan noda-noda hitam sehingga dia sulit untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada berburuk sangka. Dan ini sangat berbahaya ketika dia akan meninggal dunia. Betapa banyak orang dalam kondisi-kondisi genting yang seharusnya dia berbaik sangka, dia malah tidak bisa berbaik sangka. Dia terdominasi oleh hatinya yang kotor sehingga dia berburuk sangka di saat-saat yang genting. Padahal di saat-saat genting itulah justru Allah menyuruh kita atau Nabi menyuruh kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita akan sebutkan bagaimana buruk sangka Allah cela dalam Al-Quran, ya. Buruk sangka tercela, ya. Sangka tercela dalam Al-Quran. Merupakan sifat, ya, merupakan sifat orang-orang munafik dan orang kafir, ya. Merupakan sikap orang-orang munafik ya. Di antaranya kita lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, dalam Al-Quran, ya, surat Al-Fatah ayat 6, ya. Quran surat Al-Fatah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw alaihim dairatus saw. Dan Allah akan mengadab, dan supaya Allah mengadab orang-orang munafik dan orang-orang munafik para lelaki dan munafik wanita, wal musyrikin wal musyrikat, kaum lelaki musyrik dan kaum wanita musyrikah, adh-dhannina billahi, yang mereka berprasangka kepada Allah, dhanna saw, ya, dengan persangkaan yang buruk. Kata Allah, alaihim dairatus saw, mereka akan mendapatkan giliran yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim, Allah memurkai mereka. Wa la'anahum, dan Allah laknat mereka. Wa addalahum jahannam, dan Allah siapkan neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan tempat neraka adalah tempat kembali mereka yang sangat buruk. Di sini Allah sebutkan, ya, Allah laknat mereka. Kenapa berprasangka buruk? Kemudian Allah murka kepada mereka. Kemudian Allah siapkan neraka bagi mereka. Ini contoh dalam Al-Quran Allah sebutkan persangkaan buruk. Di antaranya lagi, ya, contoh Allah sebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Fussilat, musyrikin, ya, musyrikin yang menyangka Allah tidak tahu sebagian perbuatan mereka. Perbuatan mereka ini salah satu mereka. Allah sebutkan dalam Quran surat Fussilat ayat 23-24. Saya bacakan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Ya. Wa kama kuntum tastatiruna yashhadu 'alaikum sam'ukum wa absarukum wa la juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kata Allah, akan tapi kalian menyangka, ya, ayat sebelumnya ayat 22, ya. Akan tapi kalian menyangka bahwasanya Allah mengetahui, Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Menurut kalian menyangka ada sebagian atau banyak perbuatan kalian yang Allah tidak tahu. Lihat, jadi mereka berprasangka buruk, mereka menyangka ada sebagian perbuatan yang Allah luput, Allah tidak tahu.
persangkaan ini apa akibatnya? Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum. Ternyata persangkaan ini terhadap Rabb kalian ardakum, menjadikan kalian binasa. Fasbahtum minal khasirin, jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Fa yasbiru fannaru mathwal lahum. Kalau mereka bersabar maka neraka tetap tempat mereka. Wa yasta'tibu famahum minal mu'tabin. Kalau mereka mencari alasan maka alasan mereka tidak diterima. Lihat, jadi mereka berprasangka ada sebagian perbuatan yang Allah luput, tidak tahu dari apa yang mereka lakukan. Demikian juga Allah sebutkan tentang persangkaan Arab Badui, ya. Persangkaan buruk Arab Badui terhadap Nabi dan para sahabat. Sama dalam surat Al-Fatah Allah menyebutkan dalam surat Al-Fatah ayat ayat 12, ya. Quran surat Al-Fatah ini kita sebutkan contoh-contoh persangkaan yang buruk. Ketika orang-orang Arab Badui tidak mau diajak untuk berperang, maka mereka mengutarakan alasan mereka sibuk dengan keluarga, sibuk dengan harta, tapi Allah bongkar isi hati mereka. Kata Allah, bal dzanantum alla yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dzanantum dhanna as-saw wa kuntum qauman bura. Akan tapi kalian berprasangka bahwasanya Rasul dan kaum mukminin tidak akan kembali lagi. Kalau sudah pergi tidak akan balik lagi, artinya akan mati, dikalahkan oleh orang Quraisy. Dan persangkaan tersebut dihiasi oleh syaitan dalam hati kalian. Dan kalian telah berprasangka dengan prasangka buruk. Wa kuntum qauman bura, dan kalian adalah kaum yang binasa, kalian adalah kaum yang rusak. Di sini mereka berprasangka buruk, mereka menyangka Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelamatkan Rasulullah, manusia yang paling dia cintai. Rasulullah dibiarkan akan berperang kemudian mati dalam peperangan tersebut. Mereka berprasangka demikian, maka Allah sebutkan itu adalah prasangka buruk, ya. Demikian juga Allah sebutkan tentang orang munafik yang keempat, ya, kita tambah lagi tentang persangkaan-persangkaan yang buruk dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, ya. Persangkaan munafikin. Yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 154. Saya bacakan. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ifatun qad ahamathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Dan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri dan mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Allah sebut dengan dhannal jahiliyah, yaitu mereka berprasangka buruk, ya, seakan-akan Allah tidak bisa mengatur kondisi, ya. Mereka mengatakan seandainya kami bisa ikut campur tentu kami tidak akan kalah di sini, ya. Jadi mereka berprasangka buruk bahwasanya Allah tidak bisa mengatur urusan, bahwasanya gagal adalah karena tidak benar. Seandainya kami ikut campur tentu tidak akan gagal. Ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh prasangka, ya, yang disebut dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tentunya mungkin masih ada dalil yang lain, tapi ini sekedar yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya bentuk tercela, ya. Mungkin satu lagi saya tambahkan. Dalam surat Sad, ya, ini saya tambahkan satu lagi terakhir, nomor 5.
persangkaan Allah tidak akan membangkitkan manusia. Ini Quran surat Shad ayat 27. Surat 38 ayat 27. Saya bacakan, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru, fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Ya. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya sia-sia. Itu hanya persangkaan orang-orang kafir. Dan celaka orang-orang kafir terkena api neraka. Mereka menyangka ini Allah ciptakan hanya main-main, tidak ada tujuan. Ya. Padahal Allah ada tujuan. Allah menciptakan ini semua, apa yang di antara keduanya adalah untuk menguji manusia dan untuk membangkitkan mereka dan untuk minta pertanggungjawaban mereka. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apa kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian hanya main-main, tidak ada pertanggungjawaban? Ada. Siapa yang menyangka bahwasanya Allah biarkan kejadian alam semesta, manusia saling, ada yang menzolimi, ada yang dizolimi, ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ada yang mencuri, ada yang dicuri. Dibiarkan begitu saja, mati kemudian selesai. Tidak ada hari pertanggungjawaban, tidak dibangkitkan. Itu adalah persangkaan yang buruk kepada Allah. Ibarat kita kalau ada direktur, kemudian punya anak buahnya ngawur, menzolimi yang lain, dia dibiarin aja. Berarti dia direktur yang tidak becus. Nah, Allah pencipta alam semesta ini, tidak mungkin Allah membiarkan semuanya terjadi tanpa ada pertanggungjawaban. Ya. Oleh karenanya ini salah satu bentuk prasangka buruk, berprasangka bahwasanya tidak ada hari pertanggungjawaban, ya. Dan prasangka buruk banyak, ya. Seperti mungkin saya katakan juga prasangka buruk, ya, kita tambahkan lagi mungkin yang keenam, menyangka Allah tidak memperhatikan, tidak mendengar permintaan. Sehingga perlu perantara. Ini subhanallah, ya. Ini salah satu prasangka buruk yang saya pernah ditanya oleh orang awam. Ustaz, katanya kalau kita berdoa sama Allah, langsung Allah tidak kenal kita. Ya, ibarat kalau kita mau ngobrol bicara langsung sama raja tidak kenal kita, harus lewat perantara. Subhanallah, suudzon kepada Allah. Ya. Padahal Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku ini, ya, ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang yang memohon, ya, kepadaku, ya. Jadi Allah Maha mendengar doa setiap hamba. Maka bagaimana kemudian dia suudzon bahwasanya Allah tidak kenal kita, Allah tidak dengar kita, Allah tidak tahu kita, harus lewat perantara. Begitu sulitkah untuk memohon kepada Allah yang Maha Baik, harus lewat perantara? Timbul pertanyaan lagi, emang perantara ini kenal kita juga? Pertanyaan berikutnya. Emang kalau kita lihat perantara, kemudian kita minta kepada sang perantara, langsung kita dikenal sama sang perantara? Betapa banyak orang minta perantara Abdul Qadir Jailani. Emang kita dikenal sama Abdul Qadir Jailani, butuh lagi perantara berikutnya sebelum Abdul Qadir Jailani? Nanti begitu tuh silsilah. Jadi suudzon kepada Allah, padahal jangankan manusia, daun yang gugur saja Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang ilmunya. Bagaimana dengan kita? Taib. Ini prasangka-prasangka buruk yang ini merupakan sifat-sifat orang munafik, sifat Arab Badu yang imannya kurang, sifat orang musyrikin, sifat orang kafir, sifat orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dianjurkan untuk berprasangka baik kepada Allah. Kapan kita ditekankan untuk berprasangka baik kepada Allah? Berikut kondisi-kondisi yang kita ditekankan berprasangka baik. Selalu hendaknya, maksudnya secara umum, ini kondisi khususnya. Saya katakan secara umum kita
berusaha selalu berprasangka baik. Tapi ada kondisi-kondisi khusus, khusus yang ditekankan. Khusus yang ditekankan. Ya, ini yang kita bahas. Apa saja kondisi-kondisi tersebut? Yang pertama adalah ketika berdoa. Ketika berdoa, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah dengan yakin kalian akan dikabulkan. Akan dikabulkan. Ini pengaruh, Allah akan kabulkan. Akan pengaruh bahwasanya doa kita dikabulkan. Kita berdoa kepada Allah dengan menangis, Allah Maha Sayang. Allah mendengar permohonan hambanya. Kita bangun malam, cari muka sama Allah. Kita menangis, kita memuji Allah. Ya, terisak-isak kita husnudzan, Allah akan kabulkan. Dan Nabi yang suruh ketika berdoa. Makanya di antara perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, "Inni la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu." Kata dia, aku tidak pusing untuk memikirkan tentang pengkabulan doaku, tapi yang aku pikirkan adalah kapan aku berdoa. Kapan aku bisa berdoa? Karena jika aku diilhamkan oleh Allah untuk berdoa, wa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu, maka pasti dikabulkan. Ya, jadi tinggal tunggu berdoa. Jadi kapan kita berdoa, segera ilham untuk berdoa, kita segera berdoa karena akan dikabulkan. Ini sangat penting, husnudzon ketika berdoa. Ya Allah, apa susahnya bagi Allah untuk kabulkan doa kita? Apa susahnya? Allah kun fayakun. Emang kalau kabulkan doa kita, kalau itu baik bagi kita, apa susahnya bagi Allah? Tidak mengurangi aset Allah sama sekali. Husnudzon, minta yang terbaik dari Allah. Ketika berdoa kepada Allah, maka husnudzon kepada Allah. Di antaranya kata para ulama, ketika bertobat. Ketika bertobat. Ya, maka jangan suudzon bahwasanya Allah menolak tobat, jangan suudzon. Dalam riwayat, Ja'al Fudail ila Sufyan Ats-Tsauri. Fudail bin Iyad datang kepada Sufyan Ats-Tsauri ketika hari Arafah. Kita tahu hari Arafah hari pengampunan. Allah turun ke langit dunia dan mengampuni hamba-hambanya. Allah membanggakan para jamaah haji di depan para malaikatnya. Maka di hari Arafah, ketika mereka sedang berhaji, Fudail datang kepada Sufyan Ats-Tsauri, sama-sama orang alim. Kemudian Fudail berkata, "Man aswa'un nasi halan fi hadzal yaum?" Siapakah orang yang paling buruk kondisinya di hari ini, wahai Sufyan? Qala, apa kata Sufyan? "Man dhanna anna Allah la yaghfiru lahum." Anna Allah la yaghfiru lahum. Siapa yang menyangka, berprasangka buruk bahwasanya Allah tidak akan mengampuni para jemaah haji. Ya. Ini berarti berprasangka buruk kepada Allah. Ini orang paling buruk. Kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang berprasangka Allah tidak mengampuni jemaah haji ini orang yang paling buruk. Kenapa? Karena Allah lagi baik-baiknya, lagi turun ke langit dunia, lagi membanggakan jemaah haji, dan jemaah haji tersebut terlalu banyak perjuangan sampai ke tanah Arafah, kemudian dia masih berprasangka Allah tidak ampuni dia, maka ini orang yang paling buruk menurut Sufyan Ats-Tsauri. Taib, di antara kondisi kita berprasangka baik, yaitu ketika dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting. Ini sangat penting. Contohnya seperti kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Dalam surat Asy-Syu'ara, saya carikan ayatnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 61-62. Ayat 61 sampai 62. Saya bacakan. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan sudah saling melihat. Itu kisah ketika Nabi Musa keluar di malam hari, keluar dari kota Mesir. Kemudian di pagi hari, Fir'aun dan bantaranya sadar bahwasanya Bani Israel sudah kosong dari Mesir.
Maka mereka pun kejar, mereka kejar. Akhirnya Nabi Musa terjebak di laut. Ada mata laut merah sehingga dia tidak bisa kabur bersama dengan pengikutnya. Mau ke depan laut, mau ke belakang pasukan Firaun dan sudah saling melihat. Di saat itu maka pengikut Nabi Musa ada yang suudzon. Kata Allah, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Berkatalah para pengikut Musa, kita bakalan ketangkap. Kita bakalan ketangkap. Situlah Nabi Musa husnudzon dalam kondisi genting. Kata Nabi Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, kita enggak bakalan ketangkap. Sungguhnya Allah bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepada aku. Subhanallah. Dalam kondisi genting. Ini contoh pertama. Padahal semua jalan sudah tertutup, depan laut, di belakang ada pasukan Firaun, mau kemana lagi? Tapi dengan begitu yakin, maka Nabi Musa berkata, sekali-sekali kita tidak bakalan ketangkap. Inna ma'iya rabbi sahidin. Ada Allah bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Contoh lagi kisah Nabi SAW dan Abu Bakar di Goa Thawr yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsaniya tsnaini idh huma fil ghar," dalam surat At-Taubah 9 ayat 40. Illa tansuruhu, kata Allah, faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tidak menolong Muhammad, faqad nasarahu Allah, Allah akan tolong dia. Idh akhrajahu alladhina kafaru, ketika dia diusir oleh orang-orang kafir, dia harus berhijrah. Maka dia pun bersembunyi di Goa Thawr bersama Abu Bakar. Kata Allah, Tsaniya tsnaini, dia adalah dua dari dua orang, orang kedua dari dua orang. Idh huma fil ghar, ketika mereka berdua sedang dalam Goa Thawr, yaitu Abu Bakar dan Nabi SAW. Idh yaqulu li sahibihi, tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya itu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Kapan Nabi mengatakan demikian? Ketika ternyata musuh sudah sampai di mulut goa. Dan sementara mulut goa terbuka. Sampai Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar mengatakan, "Lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Seandainya mereka di mulut gua sempat lihat ke bawah, karena mulut gua itu ke bawah, kalau mereka nengok ke bawah sudah kita ketahuan, sementara mereka ingin bunuh kita. Situlah Rasulullah berkata, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Kalau bersama kita, Allah akan tolong kita, enggak usah khawatir. Dalam hadis Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang Allah ketiganya? Yaitu Allah pasti menolong. Allah pasti menolong. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersabar. Lihatlah kondisi-kondisi genting yang dilewati oleh Nabi Musa. oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diuji dengan berbagai macam ujian. Kita tahu dia diuji oleh kakak-kakaknya, kemudian dipisahkan dari kedua orang tuanya, ujian kedua yang paling dia cintai. Dimasukkan dalam sumur tidak pakai baju, dijual jadi budak, ya, kemudian dikerja sebagai budak tanpa gaji, setelah dijual jadi kerja, kemudian dituduh berzina, kemudian dimasukkan dalam penjara. Subhanallah, ini kondisi-kondisi genting. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Surat Yusuf ayat 90. Kata Nabi Yusuf, sungguhnya siapa yang mayattaqi wa yasbir, siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Selama itu diuji, Nabi Yusuf selalu baik dan dia yakin kalau dia bersabar pasti ada happy ending. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikannya, tidak mungkin. Dan ini husnudzon kepada Allah dalam kondisi-kondisi genting. Dalam kondisi-kondisi genting, ya. Subhanallah. Jadi di antara kondisi yang
uh, perlu kita semakin husnudzon adalah ketika dalam kondisi genting. Lihat lagi, contoh lagi, misalnya Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam ketika Yusuf hilang, Binyamin tertahan, dia bukannya berburuk sangka, dia malah semakin husnudzon. Dia malah semakin husnudzon. Dalam surat Yusuf, ya, ketika semakin parah, jadi Yusuf hilang, Binyamin juga hilang, dan dia diejek oleh anak-anaknya. Dia mengatakan, ya, qalu tallahi tafta'u, mereka berkata kepada ayah mereka, tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Wahai ayahanda, kau ini ingat-ingat Yusuf terus sampai mau mati, sampai sakit parah, sampai buta. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah. Wa alau minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu tentang Allah yang kalian tidak tahu. Itu aku husnudzan. Maka dia berkata setelah itu, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rohillah. Wahai anak-anakku, carilah Yusuf dan Binyamin, jangan-jangan kalian putus asa rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rohillah ilal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa rahmat Allah kecuali orang kafir. Di saat genting tersebut Nabi Yakub malah husnudzon kepada Allah. 12 surat Yusuf mulai ayat 85 sampai 87. Ya, maksud saya banyak contoh-contoh bahwasanya mereka dalam kondisi genting justru ingat kepada Allah. Lihat juga misalnya siapa? Misalnya Nabi Ayub. Kata Allah, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Surat Al-Anbiya ayat 83. Allah berfirman, dan Ayub ketika dia terkena penyakit, kemudian dia berdoa dengan husnudzan luar biasa. Kata dia, ya Rabb, anni massani ad-dur, aku ditimpa dengan kemudaratan, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling penyayang di antara yang menyayangi. Saya sering sampaikan ayat ini. Ibaratnya yang menyayangi kita banyak. Ayah kita sayang kita, ibu kita sayang kita, istri kita sayang sama kita, anak kita sayang sama kita, kakak kita sayang, adik kita sayang sama kita, kawan kita. Tapi tidak ada yang mengalahkan kasih sayang Allah. Itu dia minta, ya Allah, engkau maha kasih sayang, sembuhkanlah aku. Maka Allah sembuhkan. Kata Allah, fastajabna lah. Maka kami pun sembuhkan dia. Kami kabulkan permohonannya. Fakashafna ma bihi min dhur. Kami hilangkan penderitaannya. Ini contoh-contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya di antara saat kita berhusnudzon di saat-saat genting. Di antaranya ketika mau meninggal, ketika mau wafat, disebut dengan al-ihtidhar. Al-ihtidhar yaitu nyawa mau dikeluarkan. Apa kata Nabi SAW? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Hati-hati. Mau meninggal, ini ujian sangat berat, kondisi super genting. Seorang akan meninggalkan bumi ini, meninggalkan dunia ini, masuk kepada alam yang lain. Maka jangan sekali-sekali suudzon kepada Allah. Situlah saatnya berbaik sangka. Allah maha baik, Allah maha rahmat, Allah maha sayang, dan Allah maha yang lainnya. Maka seorang ketika ditimpa dengan akan meninggal dunia, maka hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita berbaik sangka? Bisa berbaik sangka kepada Allah. Agar berbaik sangka.
Cara paling terbaik berbaik sangka adalah merenungkan nama-nama Allah. Merenungkan, atau ini satu ya, kedua ya, apa namanya? Atau tiga ya. Pertama, merenungkan kandungan nama-nama Allah. Yang kedua, mengingat kebaikan Allah masa lalu. Sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Okay. Adapun merenungkan kandungan nama-nama Allah banyak. Kita renungkan misalnya Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah At-Tawwab. Ya. Allah adalah Ar-Rabb, yang mengatur. Allah adalah Arhamur Rahimin, yang Maha Penyayang. Ya. Ini buat kita husnudzan ya. Kita husnudzan. Allah yang ngurusin kita ya. Ya, kata Allah, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alillahi andada ya. Wa ja'alillahi andada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya carikan ayatnya. Wa ja'alillahi syuraka dalam surat Ar-Ra'd ayat 33. Perhatikan Quran surat 13 ayat 33. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ajlillahi syuraka qul sammuhum. Dan apakah sama sembahan-sembahan yang disekutukan kepada Allah? Apakah sama dengan Allah yang mengurusi seluruh manusia secara detail? Ya, di sini Allah mengurusi manusia secara detail. Person demi person. Kalau begini, kita jadi husnudzan. Ya, Allah ngurusin kita satu persatu. Allah ngurusin kita. Dan Dia Ar-Rahim. Nabi berkata, "Lallahu arhamu bi ibadi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Ini yang selalu kita masukkan dalam hati kita. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Allah yang menciptakan kita, Allah yang meng-create kita. Allah yang mencipta kita dari janin. Allah yang menentukan bentuk kita, fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Allah yang tentukan bentuk kita, rupa kita. Allah yang tentukan rizki kita. Allah yang tentukan ajal kita. Husnudzan aja Allah Subhanahu wa taala yang ngurusin kita. Ya. Maka seorang ketika tahu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, huwal barrur rahim. Innahu huwal barrur rahim. Al-Bar maksudnya Tuhan yang Maha Baik. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ketika digabungkan, innahu huwal barrur rahim, dialah Allah yang Maha Al-Bar, yang Maha Baik, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, maka ngapain kita suudzon kepada Allah? Tidak pantas. Tidak pantas. Baik. Yang berikutnya, kita mengingat kebaikan-kebaikan Allah sebelumnya. Selama ini Allah baik sama kita. Selama ini banyak masalah kita hadapi dan ternyata kita berhasil menghadapinya. Banyak musibah, kemudian Allah angkat musibah tersebut. Kenapa kita suudzon? Bukankah kebaikan-kebaikan Allah sebelumnya bisa Allah hadirkan sekarang lagi? Allah lanjutkan kebaikan-kebaikannya, apa susahnya? Selama ini Allah baik bagi kita. Ya. Makanya ketika Allah mengajari Nabi Musa, ketika Nabi Musa berdoa dalam surat Toha, doa yang masyhur, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushir bi azri wa asyriku fi amri kay nusabbiha katsiran wa nadhkura katsiran innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa. Musa berdoa ketika Allah suruh berdakwah ke Firaun, dia berdoa, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkan kekakuan dari lisanku agar mereka paham perkataanku. Jadikanlah Harun sebagai partnerku, Harun akhi. Jadikanlah aku kuat dengannya. Wa asyriku fi amri, jadikanlah dia rasul bersamaku. Agar kami banyak bertasbih kepadamu dan agar kami banyak berzikir kepada engkau. Kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa, sungguh
engkau telah dikabulkan permohonanmu. Kemudian Allah bilang apa? Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Ketahuilah sebelum ini kami telah beri nikmat kepada engkau wahai Musa. Dulu waktu kau kecil kau tidak minta saja aku kabulkan. Kau tidak minta. Maka Allah sebutkan id auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwi wa aduwwullah. Ya, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Dan seterusnya Allah sebutkan kau dulu waktu kecil mau dibunuh sama Firaun. Tapi kami wahyukan kepada ibumu agar menyusuimu, lantas meletakkanmu di atas keranjang, kemudian lepaskanlah di tabut dalam keranjang. Kemudian kau diawasi oleh kakakmu. Terus ini kenikmatan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, aku menjadikan orang kulihat kau sayang kepada kamu. Ini Nabi Musa diberikan banyak nikmat oleh Allah, dia masih kecil, dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Apalagi sekarang kau minta wahai Musa. Jadi Allah mengajarkan kepada Musa husnudzan. Kau dulu aja tidak bisa apa-apa, tidak bisa minta, aku sudah selamatkan engkau, aku berikan kebaikan kepadamu, apalagi sekarang kau minta. Ibaratnya kenapa kita sudah sama kita dulu kecil nggak bisa apa-apa, Allah rawat kita, Allah datangkan ayah ibu kita ngurusin kita dengan penuh hati, dengan penuh kasih sayang. Di janin pun Allah sudah kasih kita rizki, ketika keluar Allah kasih. Sekarang kita besar kita suudzon, Allah tidak kasih kita rizki. Ini suudzon kepada Allah. Seperti suudzon orang-orang kafir. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukum wa iyyakum. Kami yang tanggung rezeki mereka dan rezeki kalian. Ini suudzon. Allah tidak kasih rezeki sama anak-anak sehingga dibunuh anak-anaknya. Seperti seorang tidak mempunyai anak takut tidak bisa kasih makan. Yang tanggung makan bukan engkau, yang makannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau hewan aja Allah tanggung ya. Suudzon kepada Allah. Jadi caranya kita mengingat kebaikan-kebaikan Allah sebelumnya. Sekarang kita dihadapi dengan masalah berat. Ya Allah, dulu saya juga menghadapi banyak masalah. A, B, C, D, semuanya lewat. Buktinya jalan keluar. Meskipun agak lambat, meskipun lama, tapi ternyata Allah kasih solusi. Kenapa kita sekarang suudzon? Kenapa ketika sekarang solusi tidak kunjung datang, kita suudzon kepada Allah? Mungkin Allah tunda nanti solusinya. Tugas semuanya berdoa, berharap, dan sudah ada pelajaran sebelumnya. Begitu banyak masalah kau lewati. Sekarang kenapa tidak dilewati? Bisa juga dilewati, sabar aja. Jangan suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan, Allah pasti berikan yang terbaik, yang penting sabar. Innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran kepadanya. Taib. Yang terakhir mungkin agar kita bisa husnudzan, jauhi maksiat. Karena setiap maksiat menghitamkan hati. Ketika menghitamkan hati membuat dia terhijab antara dia dengan Allah. Ketika dia terhijab, dia semakin sulit husnudzan kepada Allah. Karena dia tidak prosedural. Orang jika prosedural mudah husnudzan. Contoh, misalnya pagi ini malam ini dia sholat malam, pagi dia sholat ke masjid, dia sholat subuh, zikir pagi petang, kemudian dia baca Quran, kemudian dia pergi. Ada apa dia mudah husnudzan? Saya sudah prosedural, hari ini saya sudah. Kapan dia susah husnudzan? Ketika pagi dia bermaksiat, malam nonton film Korea, kemudian pagi-pagi sudah dengar-dengar musik, kemudian mungkin caci maki orang, kemudian terkena musibah, dia suudzon bawaannya. Tapi kalau dia sudah ikut prosedur, mudah dia husnudzan. Maka di antara cara seorang untuk bisa mudah husnudzan, kata Ibnu Qayyim, adalah menjauhi maksiat. Orang yang melakukan maksiat susah dia untuk husnudzan. Dan semakin hitam jiwanya, semakin hitam hatinya, dia semakin sulit husnudzan. Dan paling parah ketika dia akan meninggal dunia, dia mau diajak husnudzan, susah hatinya berkhianat. Susah mau husnudzan. Sehingga dia berburuk sangka padahal di saat-saat yang sangat genting ketika dia akan meninggal dunia. Tapi ini aja mungkin ibu dirahmati oleh Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnudzan kepada Allah. Jangan sekali-sekali suudzon sama Allah. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, betapa berat yang kita hadapi, tetap husnudzon. Allah Maha baik. Ya, Allah Maha baik, ya. Apa yang kita lakukan kesalahan, Allah Maha mengampuni. Kalau ibu kita saja sayang sama kita, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Lebih sayang. Tapi Allah tahu yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu. Allah yang lebih tahu yang terbaik bagi kita. Maka tetap husnudzan kepada Allah. Tapi demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wa iyyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.